Selamat datang di Hartono Auto Channel. Jangan lupa pencet tombol subscribe, tombol like, tombol share, dan sertakan komentar di bawah ini. Selamat datang di Hartono Auto Channel. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hartono di Hartono Auto Channel. Kali ini saya akan berbagi informasi bagaimana caranya mengetahui bahwa mobil yang kita beli itu bekas tabrakan atau bukan. Untuk melanjutkan video ini, silakan tekan tombol subscribe yang berwarna merah di layar HP Anda atau di komputer Anda. Berikutnya kita akan lanjutkan video bagaimana cara mengetahui mobil yang Anda pilih ini bekas tabrakan atau bukan. Baik, setiap orang yang ingin membeli mobil tentunya menginginkan mobil yang ingin dibelinya adalah dalam kondisi bagus, tidak ada bekas tabrakan atau lecet yang tidak mungkin diperbaiki. Dan tabrakan itu sendiri akan saya bagi menjadi 3 kategori: tabrakan ringan, tabrakan sedang, dan tabrakan berat. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah tabrakan ringan dan tabrakan sedang. Kenapa kita harus mengetahui bahwa mobil yang ingin kita beli itu bekas tabrakan atau bukan? Nah, tentunya pada saat kita ingin membeli mobil, kita pasti menyiapkan budget untuk membeli serta budget untuk memperbaiki. Nah, supaya biaya perbaikan itu tidak melebihi budget yang sudah kita siapkan, maka kita harus mengetahui kondisi mobil yang sebenarnya. Nah, kita bisa memulai dari samping, tidak masalah, mau dari depan atau dari samping tidak ada masalah. Nah, untuk mengetahui kondisi mobil bekas tabrakan atau tidak, kita bisa lihat dari catnya sendiri. Di sini biasanya cat yang di sebelah sini dengan yang di sampingnya atau di belakangnya itu biasanya warnanya berbeda. Salah satunya biasanya lebih pudar daripada warna aslinya, seperti itu. Nah, itu bisa dilihat, atau dari bayangan, kita lihat dari bayangan di cat ini, bayangannya ini bergelombang atau lurus. Nah, apabila bergelombang itu sudah dipastikan udah bekas tabrakan atau bekas cat ulang. Nah, berikutnya di gap antar panel, ya, gap antar panel ini biasanya juga di pintu bisa kelihatan. Kalau di pintu biasanya bisa kita lihat pintu ini lebih menonjol daripada fender ini, atau fender ini lebih menonjol daripada pintu ini. Jadi ini tidak rata seperti itu, atau gap ini lebih, atau celahnya ini lebih longgar dibanding celah yang lain. Jadi idealnya semua celah yang ada di mobil ini adalah sama, mulai di depan dan di belakang. Nah, sekarang kita bisa mulai melakukan pengecekan di area depan mobil yang akan kita cek. Kita bisa mulai dari bumper depan. Di bumper depan ini kita bisa lihat apakah bumper depan ini bekas dicat ulang atau tidak. Kalau bekas dicat ulang biasanya terlihat catnya lebih pudar dibanding dengan cat-cat yang lainnya. Kemudian nut atau celah di antara bumper dan grill ini renggang atau tidak. Dan kalaupun misalnya renggang atau tidaknya biasanya bisa dilihat dari celah-celah ini. Celah yang di sebelah sini dengan celah yang di sebelah sana sama atau tidak, itu bisa terlihat. Kemudian di lampu, nah lampu ini juga
di sini, celah antara lampu dengan bumper, celah antara lampu dengan fender. Nah, ini sama atau tidak? Seharusnya idealnya adalah sama, sejajar. Bracket pada lampu, bracket pada grill atau bracket pada bumper. Nah, ini masih utuh atau tidak? Biasanya yang bekas tabrakan itu sudah mulai tidak utuh, ya, atau mungkin diikat-ikat lagi atau bekas disambung seperti itu. Lanjut ke frame bagian depan, kita bisa lihat frame mulai dari sini, ya, mulai dari sini sampai ke sana, sampai ujung. Nah, kita lihat satu persatu. Apakah ada cat yang lepas, bekas dempulan yang lepas. Nah, contoh seperti ini ada bekas dempulan terkelupas. Ini artinya mobil sudah pernah ditabrak dari sebelah kiri atau pernah nabrak dari sebelah kiri. Ya, bisa terlihat dari bekas dempulannya yang terkelupas. Nah, kemudian bisa juga terkadang di daerah sini. Di daerah sini ini juga bekas dempulan biasanya. Ini kalau sudah lama biasanya sudah mulai ada retak seperti itu. Termasuk di sebelah sini juga sama, kita bisa lakukan pengecekan. Kemudian juga di bagian dalam, untuk mengetahui frame yang ada di bawah ini patah atau tidak, nah kita bisa melakukan pengecekan dari bawah yang posisinya sejajar dengan frame atas dan di depannya radiator. Dan yang paling fatal biasanya itu ada di sasis. Nah, sasis ini terkadang karena saking parahnya pada saat tabrakan itu di sini penyok, ya, sehingga posisi sasis itu mulai tidak lurus kembali. Nah, ini juga akan pengaruh nanti kestabilan mobil pada saat kita gunakan. Lanjut ke kap mobil. Nah, kita buka kap mobilnya, kemudian kita lihat frame-frame ini yang bersilangan ini. Yang bersilangan ini, kita lihat ada bekas penyok atau tidak. Contoh di sebelah sini dengan sebelah sana. Kalau misalnya di sebelah sini ada penyok, tapi di sebelah sana tidak ada penyok yang semut gitu. Nah, berarti itu bekas tabrakan, ya. Atau mungkin di bagian yang lain bisa di bagian sini juga. Apabila ada bekas patahan, nah itu berarti bekas tabrakan. Kita juga bisa melakukan pengecekan dari roda depan. Nah, gap antara roda depan dengan bumper dan gap antara roda belakang dengan bumper. Nah, ini sama atau tidak jaraknya. Dia bisa dibandingkan dengan yang sebelah kiri dengan sebelah kanan. Kalau misalnya jarak yang di depan sini dengan jarak yang di belakang sini tidak sama, nah ini mengindikasikan bahwa mobil ini sasisnya itu sudah tidak lurus atau armnya pernah patah sehingga perbaikannya tidak sempurna. Untuk teman-teman yang mobilnya pernah terjadi tabrakan dan ingin atau berniat untuk dijual, nah sebaiknya semuanya diganti, ya, tidak perlu di repair, supaya harga jualnya bisa lebih bagus dan bisa cepat terjual. Tapi kalau misalnya untuk dipakai sendiri tidak ada masalah, kita perbaiki untuk menghemat biaya, seperti itu. Nah, itu sedikit informasi dari saya bagaimana mengetahui mobil itu bekas tabrakan atau tidak. Dan silahkan bagikan video ini ke teman-teman Anda, ke teman-teman kalian, agar kita bisa saling berbagi untuk sesuatu yang memang bermanfaat bagi kita semuanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.